Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik SMK Negeri 2 Mataram. Kembali bersama Pak Guru Pak Dading Kalbuadi dalam video pembelajaran untuk mata pelajaran pemanduan perjalanan wisata. Pada video pembelajaran kali ini kita masih pada mata pelajaran pemanduan perjalanan wisata, masih pada kompetensi dasar menerapkan tugas pemandu wisata, dengan materi pada video pembelajaran kali ini adalah kode etik pemandu wisata. Materi ini diperuntukkan bagi kelas 11 usaha perjalanan wisata, dan tujuan pembelajarannya diharapkan setelah peserta didik mempelajari materi ini, mereka mampu atau kalian mampu memahami dan menerapkan kode etik pemandu wisata. Kita langsung saja, bahwasanya kode etik pemandu wisata pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah dua pembagian kode etik. Pertama, kode etik yang dibuat berdasarkan musyawarah HPI, sebagaimana pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa HPI adalah Asosiasi Pemandu Wisata Indonesia, atau singkatannya Himpunan Pramuwisata Indonesia. Kemudian kode etik yang kedua ini yang disusun oleh WFTGA atau World Federation of Tourist Guide Association. Kita mulai yang pertama, yaitu kode etik pemandu wisata yang ditetapkan melalui keputusan Musyawarah Nasional pertama oleh Himpunan Pemandu Wisata dengan keputusan nomor 7-I-10-1988, di mana HPI pada musyawarah pertama ini menetapkan 10 kode etik pemandu wisata. Apa saja ya? Ini dia. Yang pertama, pemandu wisata harus mampu menciptakan kesan penilaian yang baik atas daerah, negara, bangsa, dan kebudayaan. Maksudnya, sebagai seorang pemandu wisata, nantinya kalian jika menjadi pemandu wisata, maka kalian harus menceritakan hal-hal yang baik tentang daerah atau negara yang dikunjungi oleh wisatawan. Jangan sampai menceritakan hal-hal yang buruk. Karena pemandu wisata adalah duta bagi bangsanya, duta bagi daerahnya. Maka sebagai duta yang baik, ciptakanlah kesan yang baik akan daerah dan negara Anda. Yang kedua, pemandu wisata dalam menjalankan tugasnya harus mampu menguasai diri, senang, segar, rapi, bersih, serta berpenampilan yang simpatik, menghindari bau badan, perhiasan, dan parfum yang berlebihan. Nah, di sini seorang pemandu wisata diminta dalam memberikan layanan pemanduan harus tetap tenang, memberikan informasi dengan tenang, berpakaian yang rapi. Sehingga di sini dicantumkan bahwa pemandu wisata baik berpenampilan secara baik secara fisik maupun secara psikis, yaitu secara fisik berpenampilan yang rapi, tidak bau badan, bagi wanita tidak menggunakan perhiasan berlebihan, tidak menggunakan parfum berlebihan. Kemudian dalam memberikan layanan, sikap dan sifatnya harus baik, yaitu dengan tenang. Kemudian selanjutnya, pemandu wisata harus mampu memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada wisatawan, dengan tidak meminta tip, tidak menjajakan barang, dan tidak meminta komisi. Sebagai seorang pemandu wisata, ingat bahwa dalam dunia jasa, tamu adalah raja. Maka siapapun tamunya, perlakukanlah mereka sama sebagai raja. Tidak memandang agama mereka, tidak memandang jenis kelamin mereka, tidak memandang asal mereka. Jadi ketika mereka sudah berkumpul dalam satu kelompok wisatawan yang Anda pandu,
maka pandulah mereka dengan memberikan pelayanan yang sama kepada setiap orang. Kemudian tidak meminta tips, tidak langsung meminta tips, tidak menjajakan barang secara langsung, karena tugas pemandu wisata adalah menjelaskan, mengantarkan wisatawan ke tempat belanja jika memang wisatawan atau dalam program wisata tersebut ada wisata belanja, tetapi tidak pemandu wisata langsung yang menjual barangnya di kendaraan. Tidak juga meminta komisi. Tapi ingat, dengan pelayanan yang diberikan yang baik, insya Allah wisatawan akan memberikan komisi atau tips nantinya setelah tur berakhir. Selanjutnya yang kelima, pemandu wisata mampu memahami latar belakang asal-usul wisatawan, serta mengupayakan untuk meyakinkan wisatawan agar mematuhi hukum, peraturan, adat, kebiasaan yang berlaku dan ikut melestarikan objek. Di sini ada 2 poin penting yang disebutkan. Yang pertama, bahwa seorang pemandu wisata yang baik, sebelum memandu wisatawan yang akan dipandu, dia harus tahu dulu latar belakang wisatawan tersebut, sehingga nanti sang pemandu wisata bisa menyiapkan informasi yang relevan, bisa menghindari kata, sikap, perbuatan yang mungkin dalam budaya wisatawan itu adalah hal yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pemandu wisata memahami budaya wisatawan, begitu wisatawan dipandu datang ke daerah, datang ke negara Anda, maka ajarkanlah kepada wisatawan budaya di daerah setempat. Jelaskan kepada mereka agar mereka mematuhi hukum, peraturan, adat, kebiasaan. Bagaimana caranya? Dengan menjelaskan kepada wisatawan apa-apa saja yang sopan dan kurang sopan dilakukan. Selanjutnya yang keenam, pemandu wisata mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang mengundang perdebatan mengenai kepercayaan, adat istiadat, agama, ras, sistem politik, sosial negara asal wisatawan. Nah, dalam hal ini seorang pemandu wisata harus bersifat netral, tidak menjelek-jelekan satu kebiasaan, satu tempat, apalagi itu tempat wisatawan. Jadi kembali ke poin yang pertama tadi, memberikan kesan yang baik, tidak menyampaikan informasi yang menimbulkan perdebatan dengan menyudutkan salah satu ras, salah satu suku, dan seterusnya. Yang ketujuh, Selanjutnya yang ketujuh, pemandu wisata berusaha memberikan keterangan yang baik dan benar. Apabila ada hal yang belum dapat dijelaskan, maka pemandu wisata harus berusaha mencari keterangan mengenai hal tersebut dan berusaha selanjutnya menyampaikan kepada wisatawan dalam kesempatan berikutnya. Nah, ini maksudnya adalah ada 2 hal penting di sini. Yang pertama, informasi yang disampaikan oleh seorang pemandu wisata harus baik dan benar, tidak menyampaikan informasi yang dusta. Yang pertama. Yang kedua, jika ada yang belum bisa dijelaskan atau ada pertanyaan wisatawan yang belum bisa dijawab, pada dasarnya seorang pemandu wisata disebut juga dengan walking encyclopedia, kamus berjalan, karena ia mengetahui tentang kondisi daerah dia, kondisi negara dia. Tetapi sebagai manusia pasti ada hal yang tidak diketahui oleh pemandu wisata. Maka ketika hal ini terjadi, yang harus dilakukan adalah pemandu wisata mencari tahu informasi itu. Kemudian di kesempatan selanjutnya memberikan informasi atau menjawab pertanyaan dari wisatawan. Kemudian yang ke-8, pemandu wisata tidak dibenarkan mencemarkan nama baik perusahaan, teman seprofesi, dan unsur-unsur pariwisata lainnya. Saya rasa ini sudah jelas. Yang ke-9, pemandu wisata tidak dibenarkan untuk menceritakan masalah pribadinya yang bertujuan untuk menimbulkan rasa belas kasihan dari wisatawan. Jadi sebagai seorang yang bekerja di layanan jasa, tidak sewajarnya seorang pemandu wisata curhat tentang masalah pribadinya kepada wisatawan. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, pemandu wisata saat perpisahan mampu memberikan kesan yang baik agar wisatawan ingin berkunjung kembali. Jadi ciptakanlah kesan yang baik di akhir perjalanan, karena itu akan membuat kesan yang begitu mendalam bagi wisatawan.
Ini 10 kode etik yang disusun pada saat musyawarah HPI pertama. Kemudian kode etik kita yang kedua, kita beranjak kepada kode etik yang disusun oleh World Federation of Tourist Guide Association yang disebut dengan Code of Guiding Practice, kode etik layanan pemanduan wisata. Apa saja? Ada 5 kode etiknya. Yang pertama, to provide a professional service to visitors, professional in caring commitment, and professional in providing an objective understanding of the place visited, free from prejudice and propaganda. Jadi yang poin pertama adalah seorang pemandu wisata harus menyiapkan layanan yang profesional kepada wisatawan, memberikan penanganan yang profesional dan komitmen yang baik, dan profesional dalam menyediakan atau memberikan informasi, memberikan pemahaman yang objektif mengenai tempat yang dikunjungi oleh wisatawan, dan bebas dari prasangka maupun propaganda. Jadi tidak menyudutkan dan memberikan informasi yang benar. Yang kedua, to ensure that as far as possible what is presented as fact is true, and that a clear distinction is made between this truth and stories, legends, traditions, or opinions. Seorang pemandu wisata, poin yang kedua, itu harus memastikan bahwasanya informasi yang ia sampaikan adalah sebuah fakta yang benar. Jika pun tidak, maka seorang pemandu wisata harus menjelaskan kepada wisatawan, informasi itu apakah sebuah kebenaran, apakah informasi itu adalah cerita, apakah informasi itu adalah legenda, apakah informasi itu adalah tradisi yang turun-temurun, atau ia adalah pendapat, baik pendapat tokoh masyarakat atau pendapat dari pemandu wisata pribadi. Yang ketiga, to act fairly and reasonable in all dealings with all those who engage the services of guides and with colleagues working in all aspect of tourism. Yang ketiga, seorang pemandu wisata harus dapat bertindak adil dan rasional dalam semua urusan yang berkaitan dengan semua orang yang terlibat dalam layanan pemandu wisata tersebut, dan juga dengan semua kolega. Jadi harus bertindak yang baik. Ingat, sebagai pribadi membawa institusi travel agent harus bekerja sama yang baik dengan kolega dan semua yang terlibat dalam layanan tersebut, dengan sopir, dengan pihak hotel, pihak transport, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, to protect the reputation of tourism in our country by making every endeavor to ensure that guided groups treat with respect the environment, wildlife, sites and monument, and also local custom and sensitivities. Seorang pemandu wisata harus menjaga reputasi dari pariwisata di negaranya dengan memastikan bahwasanya semua kelompok wisatawan yang ia pandu itu dapat memperlakukan dengan hormat, dengan respek lingkungan yang dia kunjungi, satwa liar yang ia lihat, pemandangan, monumen, bangunan. Begitu juga harus dipahamkan kepada wisatawan untuk dapat menghormati kebiasaan dan sensitivitas lokal. Kemudian, as representatives of the host country, to welcome visitors and act in such a way as to bring credit to the country visited and promote it as a tourist destination. Jadi seorang pemandu wisata sebagai perwakilan dari negara yang dikunjungi oleh wisatawan, maka ia harus menyambut wisatawan dengan baik. Agar apa? Agar wisatawan memiliki kesan yang baik terhadap negara yang ia kunjungi tersebut. Sehingga nanti ketika wisatawan kembali ke daerahnya, wisatawan bisa mempromosikan negara yang dia kunjungi itu sebagai daerah wisata atau negara wisata yang layak atau sangat baik untuk dikunjungi. Itulah 10 kode etik yang ditetapkan oleh
Himpunan Pramuwisata Indonesia dan 5 kode etik yang ditetapkan oleh World Federation of Tourist Guide Association. Intinya sebenarnya sama, bahwasanya seorang pemandu wisata di dalam menyampaikan, dalam bertugas sebagai seorang pemandu wisata harus memberikan layanan yang terbaik dengan cara menjaga penampilan, menjaga sikap, memberikan informasi yang sesuai, yang benar, dan tampil profesional dalam memberikan informasi, dalam memberikan layanan, dan sejak awal pertemuan sampai dengan berakhirnya pemandu wisata, kemudian di akhir memberikan kesan yang positif, sehingga itu akan menjadi kenangan yang baik bagi wisatawan. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu dengan Pak Guru di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.